Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Puspa Ananda, NIM 19.050524-045 dari S1 Pendidikan Teknik Mesin 2019 Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara rim tromol dan rim cakaram. Kita akan membahas tentang sistem pengereman terlebih dahulu. Sistem rem pada sepeda motor dirancang untuk mengontrol kecepatan, mengurangi atau memperlambat kecepatan sepeda motor dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan untuk memperoleh pengendaraan yang aman. Kemudian, sistem rem berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan sepeda motor dengan cara mengubah tenaga kinetik dari kendaraan tersebut menjadi tenaga panas. Perubahan tenaga tersebut diperoleh dari gesekan antara komponen bergerak yang dipasangkan pada roda sepeda motor. Nah, gesekan inilah yang menjadi faktor utama dalam sistem pengereman. Selanjutnya kita masuk pada rem tromol atau drum brake. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen yang berbentuk seperti mangkuk. Rem tromol ini merupakan sistem rem yang telah menjadi metode pengereman standar yang digunakan pada sepeda motor berkapasitas kecil. Alasannya karena rem tromol ini itu sederhana dan murah. Cara pengoperasian rem tromol pada umumnya secara mekanik yang terdiri dari pedal rem dan batang penggerak. Nah, kemudian rem tromol ini dibedakan menjadi dua, yaitu single landing shock type dan double landing shock type. Yang pertama, kita akan membahas single landing shock type. Rem tromol tipe standing long type ini merupakan rem paling sederhana yang hanya mempunyai sebuah cam atau nok penggerak untuk menggerakkan dua buah sepatu rem. Pada ujung sepatu rem lainnya dipasang pivot pin sebagai titik tumpuan suatu rem. Tipe ini digunakan pada kendaraan semua jenis motor yang ber-cc di bawah 250. Kemudian yang selanjutnya adalah double landing shock type. Sementara untuk tipe ini kedua sepatu rem akan bertindak sebagai landing. Perbedaannya dengan tipe yang pertama adalah gerakan sepatu remnya. Pada tipe landing dan trailing, sepatu rem akan bergerak secara releksi. Sementara pada tipe ini, kampas rem akan bergerak secara berkebalikan. Jika apabila tromol berputar searah jarum jam, maka bagian atas sepatu rem sebelah kanan akan bergerak. Sementara sepatu rem sebelah kiri akan bergerak di bagian bawahnya. Dengan kata lain, ada dua buah silinder yang menggerakkan masing-masing sepatu rem, sehingga hanya bisa menggerakkan satu sepatu rem untuk satu silinder wheel. Nah, double landing shock type ini akan menghasilkan daya pengereman yang besar. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang kelebihan rem tromol. Yang pertama, lebih terlindungi karena rem tromol memiliki konstruksi yang tertutup sehingga lebih bersih dari debu, kotoran maupun air. Yang kedua, pengereman lebih lembut karena mengandalkan gesekan antara kampas rem dengan dinding tromol. Yang ketiga, biaya produksi yang murah karena teknik pembuatannya relatif lebih mudah. Yang keempat, mampu menahan beban berat karena ukuran permukaan kampas dan tromol lebih untuk luas mengakomodasi beban kendaraan lain yang besar. Kemudian, untuk kekurangan rem tromol, yang pertama, jarak pengereman yang jauh karena prinsip kerjanya yang mengandalkan gesekan. Kemudian,
mudah panas karena konstruksi rem tromol ini bersifat tertutup, sehingga proses pelepasan panasnya itu akan lebih lama, sehingga pelepasan panasnya kurang maksimal dan panas tersebut tidak tersirkulasi. Yang selanjutnya adalah pergantian kampas yang relatif lebih lama dan rumit akibat letak pemasangan rem tromol yang terdapat di dalam ban. Dan yang terakhir, untuk kekurangannya adalah rem tromol tidak terlalu pakem karena hanya menggunakan sistem gesekan, bukan cengkraman. Yang selanjutnya adalah rem cakram. Rem cakram merupakan perangkat pengereman yang digunakan pada kendaraan modern. Pada rem cakram, putaran roda ini dihentikan dengan cara penjepitan yang dilakukan oleh disc brake oleh kedua belah brake pad. Sistem rem cakram ini bisa dibilang lebih sederhana namun lebih responsif dibandingkan dengan jenis rem lainnya, karena penampang rem yang jauh lebih kecil tetapi memiliki daya gesek yang sangat kuat yang saling menekan, sehingga proses pengereman dibilang jauh lebih efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan rem cakram. Nah, yang pertama itu model rem terbuka, sehingga panas akan cepat hilang dan proses pendinginan dapat dilakukan ketika kendaraan berjalan. Karena sistemnya yang terbuka dan tidak tertutup seperti rem tromol, ini yang menyebabkan udara dapat bersirkulasi dan tidak menyebabkan rem tersebut panas. Kemudian yang kedua, rem tersebut pakem atau cepat menghentikan laju karena pada rem cakram menggunakan prinsip cengkraman, bukan gesekan seperti rem tromol. Kemudian yang ketiga itu stabil dan konstan karena gaya sentrifugal dari putaran cakram. Yang keempat, pengereman efektif karena menggunakan teknologi hidrolik atau sistem yang mengubah daya kinetik dari pengereman dari pedal menjadi gaya tekan. Nah, selanjutnya adalah durabilitas yang baik atau awet. Kemudian ada penggantian rem itu jauh lebih mudah karena memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Bentuk yang lebih sederhana juga karena memiliki komponen yang sederhana dan juga kokoh. Kemudian perawatannya pun jauh lebih mudah karena memiliki sistem yang terbuka. Untuk kekurangannya rem cakram, yang pertama, karena sistemnya yang terbuka mengakibatkan rem cakram tersebut lebih cepat kotor. Kemudian untuk pengeremannya rem cakram ini jauh lebih kasar karena mengandalkan cengkraman pada piringan. Kemudian jauh lebih aus juga karena metodenya yaitu penjepitan. Pada rem cakram membuat penekanan kampas menjadi lebih besar, dan ini yang menyebabkan aus pada rem tersebut. Walaupun konstruksinya lebih mudah, justru rem cakram ini itu biaya produksinya cukup mahal, sehingga kesimpulannya, melihat dari berbagai aspek yang menyusun sistem pengereman tromol dan sistem pengereman cakram, perbandingan antara kelebihan dan kekurangan itu dimiliki masing-masing dari sistem rem tersebut. Pada rem cakram itu memiliki kelebihan yang lebih maksimal dalam proses pengereman serta sirkulasi panas yang merata akibat
rongga pada cakram membuat rem cakram terhindar dari overheat. Namun, ada sifat yang terbuka yang membuat debu lebih mudah masuk dan perlu perawatan rutin agar tidak terjadi masalah pada rem cakram. Nah, pada rem tromol itu juga memiliki kelebihan, yaitu mampu menahan beban kendaraan yang berat lantaran kampasnya itu yang besar. Selain itu, rem tromol juga cenderung lebih bersih karena sistem kerjanya yang tertutup. Sementara itu, kekurangannya itu tidak seluruh bagian kampas rem menempel sempurna pada tromol, sehingga proses pengeremannya menjadi kurang maksimal. Nah, jadi dapat disimpulkan, dari segi pengereman lebih efektif rem cakram. Tetapi rem cakram juga memiliki potensi kecelakaan yang jauh lebih tinggi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.